kita akan murni dan kudus, baik perilaku kita, perkataan kita, hati kita, jiwa kita, benar-benar kita serahkan kepada Tuhan dan benar-benar hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus berarti dia rajin juga ke gereja, rajin juga pertanyaan, mengikuti ibadah-ibadah di gereja maupun di pertanyaan ini. Nah, jadi saya lihat siapa-siapa saja orang yang mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan itu adalah orang-orang yang menyadari dirinya, orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya ini ya adalah anugerah Tuhan. Mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Jika dia menyadari hidupnya bahwa hidupnya itu adalah anugerah dan seleng-leng beribadah, pasu-pasu beribadah, itu harapnya Allah beribadah kepada Tuhan. Sudah mulai bersumber dari Tuhan. Sudah mulai asing rohani dewata. Jadi itulah yang menyadari, maka dia akan menunjukkan hidupnya hidup kudus di hadapan itu. Di kitab Mazmur 139 itu Daud menyadari semua pemberian berkat yang diterimanya dari Tuhan. Dia menganggap dirinya nol di hadapan Tuhan, tapi semuanya bersumber dari Tuhan. Hidupnya itu semuanya bersumber dari Tuhan. Dia tidak mempunyai sesuatu yang istimewa dalam hidupnya kalau tidak karena Tuhan. Jadi juga kita amalkan, kita akan menyadari supaya ada minat dan timbul semangat untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau kami dan teman-teman ringkas kita pertanyaan, oke. Dan juga anak-anak kami juga datang dan rajin, jangan hanya ketika kita menerima beasiswa itu maka datang ke gereja. Saya kira itu tidak mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita harus bersyukur atas semua kebaikan Tuhan, kebaikan gereja terhadap diri kita. Tentu ikut kemuliaan dari kita Tuhan. Dalam kemuliaan dari Tuhan seperti dia, mari kita mempersembahkan hidup kita, diri kita untuk Tuhan. Hanya untuk keinginan kepuasan nafsu
duniamu sendiri, dirimu sendiri, dengan orang lain, dengan sifat-sifat orang lain. Apalagi dalam hal beriman. Mau jadi sekarang orang Kristen harus dekat lagi, orang Kristen lagi cepat-cepat. Ya, ini hari-hari waspada, harus lihat. Ya, saat sekarang ini harus lihat, pintar, memperlihatkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Harus tahu betul dengan kepercayaan. Harus tidak bisa lagi sejak pada Yesus Kristus. Jadi ingat yang benar. Jadi ada nama apa? Dia tidak sayang dirinya. Dia tidak mengenal dan tidak mengingat apa yang sudah diperbuat oleh beliau kepada dia. Apalagi kalau kau menjadi tidak mengenal, itu dia, itu orang lupa aja akan tidak menjawab. Kalau memang itu adalah pasal tidak akan tetapi ini sudah asli setia. Nah itu apa saja karena boleh membawa dari tapi mereka tidak setia beriman pada Yesus Kristus. Tetapi kalau kau mengerti puji Tuhan setelah kau selesai dunia mengambil api karena dirimu untuk Tuhan melayani di tengah-tengah gereja tidak ada di gereja mereka bukan mana nanti kamu pergi di mana kamu bekerja, berikanlah waktumu, dirimu, hidupmu untuk melayani gereja. Itu yang bisa kami sampaikan kepada hari-harilah secara khusus kepada anak-anak kami, para kaum remaja, dalam kamu berjuang menjaga dirimu dan melalui iman kepercayaan. Amin. Terima kasih Tuhan. Iman menjaga kembali dalam persatuan hidup kami dan kebenaran menjaga kita. Dan juga Tuhan tidak kami kemampuan dari Roh Kudus dan ajaran-ajaran palsu dan pengaruh-pengaruh dunia ini, sebab pengaruh dunia ini akan menghancurkan kehidupan karena dunia ini penuh dengan kegagalan. Tuhan berkatilah orang itu menjadi sumber iman kepercayaan dan kehidupan kami dan juga anak-anak kami hadir masih belum di bangku pendidikan dan kebenaran itu sendiri SMP SMA dalam pengupahan mereka walaupun mereka menjadi dan juga kesempatan dirinya sudah berkesempatan khusus juga dengan ini yang selalu setia menemani para jemaat yang ada pada saat ini mengadakan penyerahan beasiswa kepada jemaat. Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi
di pendidikan di bawah ini kalau siswa dan anggota yang lain, saya sendiri sebagai ketua siswa pedagogi, kemudian dengan anak SD 62 itu sedang sampai hari ini ya, dan dengan siswa usia anak itu kita mengajar nanti setelah dia akan belajar supaya lebih cepat. Itulah dengan ada keterangan yang saya sampaikan. Yang pertama, beasiswa untuk kamu pelajaran 2025 terakhir kita hari ini mulai dari sekali lagi terakhir hari ini. Ya. Kedua, bahwa untuk yang ke depan tahun ajaran baru kita akan kembali mendata anak-anak yang layak menerima beasiswa melalui pengajuan dari situasinya masing-masing. Jadi pengajuan dari situasinya masing-masing. Kemudian setelah diajukan oleh situasinya masing-masing, tidak otomatis menjadi peserta penerima beasiswa. Karena tim dan seksi pendidikan akan mengadakan seleksi yang wilayah menjadi wilayah menerima beasiswa. Nanti diusulkan semuanya dan dipenuhi sesuai dengan anggaran gereja yang tersedia sesuai dengan tahapannya. Yang berikutnya penerima beasiswa yang sudah naik kelas nantinya tolong difotokopi rapor supaya ada ciri-ciri kalau kita sudah menerima beasiswa hasilnya. Kemudian untuk anak-anak kami yang lulus perguruan tinggi, adakah tidak selalu bulan Juli, tidak selalu bulan Desember, ya. Tolong dilaporkan juga bersih penulisnya supaya jika dia mau lebih cepat dapat selesai semuanya, untuk semester yang keduanya bisa jalinkan kembali untuk adik-adik atau siapa saja jemaat atau keluarga jemaat yang ada yang namanya demikianlah tambahan keterangan yang saya berikan. Dan setelah ibadah nanti, setelah pengajian kita nggak boleh pulang, kita harus tutup dalam doa supaya tertibnya bersyukur yang menerima, bersyukur yang memberi. Kita doakan bersama-sama satu di dalam persidangan gereja kita akan diterima oleh Allah yang kita cintai. Demikian Bapak Ibu. Nah, untuk yang penjelasan berikutnya, tim yang melayani dari NIM 1, 2, 3, 4, 5, 8 itu ada pada Ina dalam situasi yang dulu. Kemudian NIM 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 ada pada Ina 13 Ingat Sintua Manusia. Dan saya sendiri akan melayani dari PIK 18, 20, 21, 22 dan anak pegawai gereja. Terima kasih. Kita akan segera mulai. Sekali lagi, seperti tadi tanda tangan. Berikutnya Maya Paulus Martau.
you.